ada narasumber mantap, pengetahuannya luar biasa mengenai spiritual. Dia akan men-sharingkan mengenai pengenalan tentang Great Invocation. Jadi silakan Bro Roy ini suka banget baca-baca buku pengetahuan spiritual dan dia juga banyak praktek dan kita akan minta waktunya. Bro Roy, silakan Bro Roy buka video dan nanti saya spotlight. Gak usah di spotlight. Spotlight Biasa aja. lah, Ini soalnya biar rekamannya backlight. enak. Aduh, bahaya ini. Kok hitam putih gitu? Hitam putih karena backgroundnya ini jendelanya lagi Oh, kekunci. oke. Jadi agak backlight kan. Habis kalau nanti miring nanti terbingung nanti naruh komputernya di mana. Bercahaya ini. Ya Ya, itu. Kebanyakan ini ya meditasi sama gratitude. Ini aku sharing aja mungkin semalam buat presentasi. Sebenarnya Great Invocation ini bisa dilihat dari berbagai macam sisi sebenarnya. Tapi kalau misalnya nanti dari teman-teman di grup Gratitude, luar Gratitude mau bertanya hal yang lain, feel free. Di luar topik ini misalnya The Great Invocation, kadang-kadang ada beberapa yang menerapkannya berbeda. Misalnya teman-teman yang backgroundnya pranic healing dan aratic yoga mungkin ada sedikit berbeda. Kalau yang backgroundnya mungkin ada yang beberapa yang misalnya sukanya dengan yang yoga, atau mungkin ada yang sukanya beberapa kajian esoteris, ada yang esoterisnya juga yang mungkin Europe misalnya, ataupun yang biasanya yang Indian base atau yang di India. Jadi feel free kalau misalnya ternyata ada beberapa yang mau bertanya, saya akan menjawab sebisa saya atau sepengetahuan saya. Saya put disclaimer juga di sini karena sebenarnya semua gambar dan picture bukan punya saya jadi copy semua dari internet. Jadi sebagai bukti kalau saya tidak mencuri atau plagiat, jadi saya disclaimer dulu bahwa semua slide gambar adalah milik dari pihak masing-masing orang ya. Oke, saya lanjut. Sebenarnya ada beberapa yang mungkin orang bingung, apa sih invocation gitu, apalagi buat culture di Indonesia, kesannya ada invocation, evocation, dan segala macam. Dan ada yang mungkin beberapa yang bilang, oh kalau yang namanya invocation tuh kayak manggil misalnya. Ada yang manggil apa sih ya, higher beings, atau mungkin entity, atau segala macam. Tapi kalau untuk dalam konteks Great Invocation ini, kita mengatakan kalau Great Invocation ini adalah semacam doa yang kita meminta kehadiran Tuhan di dalam pelayanan kita sehari-hari. Jadi kalau kita sebenarnya kalau kita ada beberapa yang analogi mengatakan bahwa sebenarnya manusia ini adalah citra Allah atau citra Tuhan, bahwa dalam pelaksanaan sehari-hari di dunia ini maka kita idealnya adalah mengambil citra dari Tuhan. Mungkin nanti akan membahas lebih lanjut mengenai ada beberapa konsep-konsep, misalnya ada antakarana, ada konsep 3 aspek ketuhanan di dalam diri manusia dan Tuhan itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau Bro Roy, ini ya, suaranya kurang keras Bro Roy dan mungkin jangan terlalu cepat ya. Soundnya tadi kayak agak kecepatan juga. Ya, di volumenya digedein dikit. Iya. Oke, sebentar kita cek volumenya. Halo Pak Rai, apa kabar? Halo. Suaranya sebentar, suaranya saya ini. Oke. Oke, nah mungkin saya kasih pointer. Jadi invocation di sini saya selalu memfokuskan pada penggunaan kata doa. Jadi bukan sekedar manggil. Jadi kita nggak mengenal konsep manggil karena Tuhan itu bukan dipanggil, karena Tuhan itu selalu ada dimanapun kita berada. Cuma sebenarnya ini membuat kita lebih mudah bahwa ada 3 aspek dari Tuhan. Mungkin kita akan lihat slide berikutnya. Mungkin saya akan skip bahwa sebenarnya ada Tuhan itu dikategorikan ada 3 kelompok besar sifatnya, yaitu yang maha kuasa, the power, yang maha mengasihi atau love, dan kemudian aspek yang maha mengetahui atau aspek intelligence di sana. Jadi ketika dalam konteks Great Invocation ini kita mensummarikan atau
sebenarnya sifat Tuhan sedemikian banyak. Cuma manusia akhirnya dengan keterbatasannya mengkategorikan pada power, love, and intelligence. Makanya kita dalam doa ini kita meminta bimbingan dari Tuhan sendiri dalam bentuk power, intelligence, dan love. Itu sebenarnya makna dari invocation sendiri. Jadi saya selalu mengatakan di sini, ada apa sih invocation? Bisa macam-macam, tapi kita memfokuskan pada doa. Jadi agak sedikit berbeda, mungkin ada beberapa teman-teman yang lain bilangnya manggil. Saya misalnya I invoke DT atau I invoke something gitu. Nah, dalam konteks ini enggak, tapi kita menyelaraskan antara kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Makanya dikatakan sebagai konteks doa. Nah, sebelum lebih lanjut mengenai Great Invocation, saya mungkin cerita dulu latar belakangnya, biar mungkin teman-teman tahu bahwa sebenarnya Great Invocation ini banyak orang mengatakan munculnya sekitar Perang Dunia Kedua. Tapi kalau mau lebih tepat, detailnya sekitar Juni 1945, tepatnya full moon. Makanya beberapa sekolah-sekolah spiritual itu mengatakan kalau full moon di Gemini itu selalu ada yang bertanya. Full moon di Gemini itu dianggap sebagai Great Invocation Days, atau mungkin kita bisa bilang the Goodwill Days misalnya. Kenapa? Karena itu di bulan Juni 1945 itu kebetulan berbarengan dengan full moon Gemini, dan ya itu Great Invocation diturunkan ke Alice Bailey oleh Master Joaquin. Kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik misalnya siapa sih sebenarnya Master Joaquin dan segala macam, mungkin saya nggak banyak cerita, mungkin kasih teaser sedikit. Kalau beberapa yang memang punya background atau percaya dengan konsep reinkarnasi, sebenarnya kalau kita ingat ketika Yesus Christ dikunjungi oleh 3 majus, mungkin masih ada yang ingat 3 majus. Nah, itu salah satu dari 3 majus itu adalah beberapa reinkarnasi kemudian menjadi Joaquin. Sama dengan ketika itu ceritanya. Wah, ya, itu keren. teaser aja. Kalau mau nanti bisa mengkaji lebih lanjut. Sama dengan misalnya apa hubungan dengan Kutumi atau dengan Saint Francis Assisi misalnya. Mungkin AB pernah membawakan Twin Heart Meditation ataupun doa Saint Francis Assisi. Nah, sebenarnya masih ada runutannya dengan Kutumi dan Saint Francis Assisi terlebih dahulu, kemudian Kutumi. Makanya sebenarnya kalau kita lihat bahwa Tuhan itu ketika bekerja di dunia ini sebenarnya berkesinambungan, tidak putus begitu saja. Ada beberapa konsep-konsep, misalnya kalau teman-teman yang Buddhis misalnya, ada hierarkinya, mereka sebut bahwa dari Buddha ke Bodhisattva dan kemudian berikutnya. Kalau di dalam kebetulan karena si Alice Bailey ini adalah dari sekolah Lucis Trust, maka dia bicara tentang konsep hierarki. Begitu juga dengan beberapa konsep teosofi. Sebenarnya ketika kita bicara tentang Great Invocation, itu tidak langsung plek seperti yang mungkin teman-teman pernah misalnya dalam grup Loa Indonesia ini selalu praktekkan, bahwa sebenarnya Great Invocation itu dulunya ada tiga tahapan jadi sebenarnya. Jadi sebelum tahun 1945 ada dari tahun 30, kemudian 42, kemudian sampai bentuk yang seperti sekarang itu sekitar Juni 1945. Konon ceritanya entah benar atau enggak, tapi ada yang berkata bahwa ketika Perang Dunia Kedua dan ketika pembentukan PBB itu katanya kebetulan kita bicaranya agak sedikit religion sedikit, Yesus the Christ itu yang mengucapkan Great Invocation pas ketika pembentukan United Nations. Tetapi saya katakan ini masih cerita, mungkin legenda atau beberapa keyakinan, jadi agak sulit dicari kebenarannya karena ini biasanya cerita dari masing-masing orang, dari persepsi. Kita nggak tahu apakah ini memang orang indigo yang mengatakan seperti itu atau tidak. Tapi karena saya kebetulan akademisi, jadi saya selalu mengatakan semua berdasarkan faktanya. Jadi kalau misalnya tidak yang bercerita masih 1-2 orang dan kita tidak bisa memvalidasinya, maka saya katakan biasanya ya ini konon. Jadi nggak bisa dibuktikan. Beda kalau misalnya ketika saya katakan Alice Bailey diturunkan Joaquin, ya karena Alice Bailey mengatakan Joaquin. Jadi memang jadi maklum, biasanya kalau saya mengatakannya karena kita akademisi, kita kan nggak boleh asal-asalan saja. Jadi harus ada. Nah, kenapa sih doa agung semikian? Mungkin saya kasih teaser dulu bahwa Great Invocation atau doa agung ini banyak sekali yang menggunakannya. Awalnya digunakan oleh Arcane School biasanya. Ini alias salah satu sekolah spiritual.
pendirinya Alice Bailey. Kalau di runut-runut sebenarnya nanti ada hubungan dengan Jiddu Krishnamurti, dengan Madame Blavatsky dan segala macam. Nanti juga ada hubungan dengan Torkom Saradian misalnya, sekarang cukup populer sekali di Amerika. Lalu juga dengan modern pranic healing dan arhatic yoga, dia mengadopsi doa Great Invocation dari Alice Bailey dengan beberapa perubahan. Mungkin kalau biasanya di dalam yang umum adalah fokusnya kepada man, misalnya let love descend on earth, tapi heart of man misalnya. Tapi kalau di pranic healing dan arhatic yoga itu every person, every beings. Dan semua itu dimasukkan every person, every beings. Nanti kita kalau misalnya teman-teman tertarik, nanti kita akan bertanya apa, akan membahas lebih lanjut di sana. Oh, ada beberapa versi kata-kata doa agung yang berbeda ya, Bro Roy ya? Nah, itu baiknya gunakan yang mana sebetulnya? Yang aslinya atau gimana? Apa terserah? Semuanya powernya sama atau gimana? Nah, ini sebenarnya kalau kita mengucapkan Great Invocation, mungkin sekedar tambahan buat teman-teman kalau misalnya doa, mungkin ini sebenarnya ada hubungannya juga dengan doa. Kalau kita misalnya baca The Great Invocation, itu jangan langsung to the point, langsung from the point of light gitu. Saya tidak merekomendasikan, makanya selalu mengucapkan The Great Invocation, baru baca from the point of light, baru oke. Nah, sama juga dengan kalau teman-teman baca doa, misalnya kalau teman-teman Muslim baca Al-Fatihah gitu kan, misalnya orang akan bilang Al-Fatihah, baru Bismillahirrahmanirrahim, dan seterusnya. Begitu juga ketika teman-teman yang Kristen misalnya atau Katolik, kalau kita baca doa Bapa kami, kita sebaiknya mengatakan Bapa kami, baru kemudian Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Kenapa? Itu nanti ceritanya ada mengenai konsep thought form di sana. Jadi sebenarnya ketika kita percaya begini, bahwa setiap doa itu mungkin jadi agak sedikit ini ya spiritual. Kita percaya bahwa setiap doa itu ada penjaganya. Jadi memang sebenarnya bukan penjaga ya, kayak beings ataupun deity yang menjaga di sana. Jadi ketika kita mengatakan the Great Invocation, bahwa kita sebenarnya menyelaraskan dengan yang doa itu sebenarnya. Sama ketika teman-teman misalnya baca Al-Fatihah, kita baca doa Bapa kami, bahwa sebenarnya doa itu sudah dibaca berulang-ulang dengan berbagai macam orang, mungkin sudah dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Misalnya mungkin saya kebetulan by religion saya Katolik. Ketika saya mengajarkan doa Bapa kami, maka saya bukan cuma sekedar saya yang berkata Bapa kami, tapi saya juga mengikuti dengan orang-orang, mungkin para rasul dulu ketika mengucapkan Bapa kami. Nah, begitu juga dengan the Great Invocation. Ketika kita mengatakan the Great Invocation, jangan langsung from the point of light, tapi mengatakan the Great Invocation. Oke, siap. Jadi kita belajar untuk menyelaraskan di sana. Kalau misalnya Pak Abe ada versinya, misalnya Master Choa Kok Sui itu baca The Great Invocation, pasti selalu bilang The Great Invocation. Itu sebenarnya mungkin kita tidak sadar. Sama ada mungkin beberapa, mungkin para guru, mungkin ustadz atau pastor tidak mengatakan bahwa apa sih konsep kenapa kita selalu baca title-nya dulu, doa Bapa kami atau Al-Fatihah gitu baru. Nah, tapi kita sebenarnya itu kita menyelaraskan pikiran kita dengan doa itu sendiri. Tapi kalau misalnya bicara tentang thought form, bicara tentang mental bodies, itu kan topiknya jadi sedikit panjang. Jadi kita belajar untuk menyelaraskan di sana. Makanya biasanya kalau mau versinya apapun, itu sebenarnya mengarahkan energi dari 3 aspek ketuhanan itu kepada yang kita mau. Jadi misalnya, kalau misalnya di pranic healing, kan fokusnya every person, every beings. Maka sebenarnya berkatnya itu kita membagi energi yang kita terima itu bukan cuma ke diri kita sendiri, tapi kita bagi ke orang-orang yang baik terlihat dan tidak terlihat ataupun semua makhluk. Dan sebenarnya ini sangat cocok kalau misalnya teman-teman maunya misalnya prosperity misalnya. Dengan kemampuan seperti itu kan sebenarnya even misalnya punya peliharaan, mungkin punya deity, mungkin teman-teman percaya nggak kalau misalnya kita suara saya ya, aduh ini mic-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman percaya kalau misalnya teman-teman sebagai manusia biasa tapi punya kemampuan untuk memberkati, bahkan misalnya mendoakan misalnya kalau kalian beragamnya Kristen ataupun Katolik, kalian pun bisa mendoakan atau membless Lord Jesus misalnya. Ataupun kalau kalian Buddhis gitu, kalian bisa memberkati Dewi Kuan Im atau bisa memberkati Sang Buddha. Itu sebenarnya kadang-kadang ada beberapa yang mengatakan, kita kan manusia biasa misalnya,
kita makhluk lemah, jadi kita mana mungkin bisa memberkati orang yang lebih tinggi dari kita. Nah itu sebenarnya konsep yang kurang tepat. Makanya kalau di dalam game CKS atau di Prana kita memberkati every person, every beings, baik the highest being ataupun the lowest being. Jadi kalau kita mau berkati, ya kita berkati misalnya Pak AB misalnya dengan jalan arhatik yoganya, ya udah memberkati juga guru, memberkati juga dengan para dewa misalnya. Kalau teman-teman di Buddhis ataupun Kristen misalnya, kita memberkati Bunda Maria dan Kristus. Makanya kalau mengerti tentang konsep doa Salam Maria, misalnya kalau doa Salam Maria kan selalu dikatakan terpujilah engkau di antara wanita, kita memberkati dan terpujilah buat bumi Yesus. Itu juga sama, sebenarnya kita biar secara sadar kita memblessing Bunda Maria dan Kristus. Jadi kalau pertanyaannya mana yang benar, mana yang tidak, itu tergantung kebutuhan. Tapi kalau misalnya kebutuhan general, saya menyarankan untuk pakai yang original version. Jadi karena fokusnya pada ke man, jadi kalau kita bicara bukan cuma man itu diri kita sendiri, tapi human being. Oke. Ada mungkin pertanyaan Pak B? Oh iya, oke. Kalau sebetulnya manfaat dari kita melakukan Great Invocation itu apa aja, Bro Roy? Yang paling cepat kita rasakan, terus atau mungkin manfaat yang lebih luas lagi, atau apa yang pernah mungkin Bro Roy rasakan dalam kehidupan sehari-hari dengan rutin Great Invocation ini? Sebenarnya kalau Great Invocation itu mirip dengan efeknya seperti Twin Heart. Jadi terkadang kita itu, misalnya kalau di dalam pekerjaan tuh ketemu aja jalannya. Jadi kadang-kadang kita kalau punya, ya karena aspeknya dia akan selalu menyelaraskan antara ketiga. Kita punya power, kita punya will, kita punya intelligence, dan mungkin jadi aspeknya pelan-pelan kita akan seimbang. Mungkin sebentar, saya kebetulan punya sebentar, saya skip. Nah, ini misalnya salah satu contoh. Kenapa sih The Great Invocation itu beberapa yang mengadopsi. Saya ngerasakan, mungkin dulunya kalau misalnya ada teman-teman, dulu boro-boro kalau saya mau sharing seperti ini, dulu juga untuk ngobrol di muka orang, untuk sharing, saya sangat masuk orang yang pemalu. Tetapi ketika kita belajar bahwa kita sadar posisi kita sendiri di dalam lingkungan hidup manusia misalnya, ketika kita membaca Great Invocation, oke, kita karena kita sayang kita sama banyak orang, maka kita mau berbagi. Jadi mulai aspek powernya kita itu mulai kita memberanikan diri untuk bicara di depan muka umum. Mungkin beberapa teman-teman akan merasakan ada efek jangka panjang, ada efek jangka pendeknya. Misal kalau jangka pendek, misalnya teman-teman punya intensi untuk apapun, kesehatan, apapun yang kalian mau misalnya, bahkan untuk manifesting something, itu juga bisa. Just sama prinsipnya seperti penggunaan Twin Heart, karena kalau misalnya teman-teman memperhatikan Twin Heart Meditation dengan Great Invocation, itu hampir mirip. Iya. Di center di dalam tubuh kita. Perbedaannya mungkin di sana. Tapi saya menyarankan coba Great Invocation mungkin kalau punya intensi ataupun punya ya kebutuhan jangka panjang, ataupun mungkin ada yang mungkin nggak nyaman misalnya kedatangan yang sudah pass away, minta didoakan dan segala macam, Great Invocation is good. Karena saya dulu menggunakan Great Invocation itu sebelum atau sesudah Twin Heart, Bro? Nah, sebenarnya ada beberapa efek sebenarnya. Ada kalau kita bicara Great Invocation itu sebenarnya katakanlah kita membangun selang. Sebenarnya kita membangun katakanlah ini manusia dan ini mungkin higher plane lah. Kita nggak bisa membutuhkan kehidupan kita dan dunia. Nah itu untuk membangun itu sebenarnya Great Invocation yang paling baik membangunnya. Karena kenapa? Saya jujur menyarankan kalau Great Invocation itu di awal. Karena Great Invocation itu membangun build antakarananya. Jadi misalnya kita bicara from the point of light, kita minta light-nya turun, terus love-nya turun, kemudian power-nya turun. Itu sebenarnya kalau kita bicara antakarana, itu sebenarnya ada yang mungkin saya sempat lupa, saya di grup mana saya kasih tahu bahwa sebenarnya antakarana itu sebenarnya seperti tali. Ada tali, ya, kalau misalnya kita pernah lihat tali tambang, itu kan saling menjalin ya.
Nah itu sebenarnya ada 3 dan itu sebenarnya dari antarana kita ke atas. Kan Great Invocation itu sebenarnya kita buildingnya dulu. Nah ketika teman-teman misalnya suka Twin Heart misalnya atau apapun meditasinya, itu nanti jadinya lebih gampang dari naikin dari yang ilahi untuk ke kita, itu akan lebih mudah. Nah kalau misalnya ditaruh di bagian belakang pun juga sama, cuma kalau di bagian terakhir biasanya kita untuk mendistribusikan energi. Oke. Jadi taruh depan sama taruh belakang itu ada maksud tujuan tertentu yang sama-sama bagus, tinggal kita fokusnya mau kemana ya. Oke. Tapi kalau saya sih biasanya banyak kan di awal, karena untuk Kalau buildingnya itu. Great Invocation itu katanya melipat gandakan doa di belakangnya, seperti itu. Oh Karena ya. konsep antakarananya itu. Jadi misalnya katakan, kalau misalnya kita cuma doa biasa gitu kan, misalnya tolong berkati orang, misalnya tolong berkati dunia, selesai. Itu karena ngerti. Ya. harinya belum terbangun. Tapi kalau misalnya kita Great Invocation dulu, istilahnya jalannya itu kita buat tol, maka kan jadinya lebih cepat kalirannya. Itu sebenarnya. Ngerti. Wah. Jadi Great Invocation itu juga fungsinya mirip sama Twin Heart karena dia generate good karma banyak ya, Bro Roy ya, salah satunya ya. Makanya kalau ada tujuan tertentu harus sering Great Invocation biar karma baiknya makin banyak. Kurang lebih seperti itu ya. Bisa dikatakan begitu. Kalau Great Invocation cuma mungkin ada fokus masing-masing. Kalau di Twin Heart itu memfokuskan pada pengembangan cakra jantung dan cakra mahkota. Kalau Great Invocation itu sebenarnya lebih mengharapkan kita itu selaras. Jadi semua fokusnya itu misalnya cakranya selaras, karakter orangnya pun selaras. Oh gitu, oke. Kalau nanti sebenarnya kalau di dalam Great Invocation itu ada yang percaya bahwa sebenarnya saya tambahin sedikit bahwa memang ada 7 rays di dalamnya. Nah mungkin kalau kita bicara 7 rays ada 3 faktor utama ya, 3 warna lah, 3 rays yang utama. Nah Great Invocation itu memfokuskan pada Great Invocation biar kita selaras. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin pemalu misalnya kayak saya gitu kan. Tapi mungkin sebenarnya gini, ada satu orang yang loving misalnya, sangat penyayang pada orang, tapi kok nih hidup ini kayaknya malas banget untuk bergerak. Kayaknya kerja itu malas banget gitu kan. Itu coba disiplin untuk Great Invocation ya, karena nanti suatu saat nanti akan ketemu oh ya. Karena biasanya nanti Great Invocation itu akan melatih mental body. Jadi nanti orang itu akan ternyata memang kita nggak bisa terus-terusan jadi sekedar pemalu aja nih, harus ada sesuatu yang kita dobrak. Jadi dari 3 aspek itu ya bro, yang divine light, divine love, divine power itu ya. Betul. Divine light itu divine intelligence maksudnya ya, lebih ke sana ya. Sebenarnya kenapa disusunnya itu divine light dulu, divine love dulu, kemudian power itu sebenarnya ada ceritanya. Karena ketika kita bicara divine light misalnya, kita minta sebenarnya dari Tuhan itu minta pencerahan, dibukakan semuanya. Biar kita tahu bahwa ini adalah memang yang cinta sejatinya dari Tuhan. Kemudian setelah itu kita bahwa setiap kita punya kecerdasan, kita punya pengetahuan, kemudian kita punya hati, kemudian kita harus jalanin semua hidupnya di dunia ini. Makanya biar teman-teman misalnya kan terkadang kita jalanin hidup di dunia ini bisa up and down. Nah itu kita jadi mengerti bahwa oke, ini memang harus kita jalanin by divine light. Kemudian memang ya kita kadang-kadang ada dalam hidup ini selalu ada friksi dan segala macam. Ya itu nanti love yang mengizinkan. Nah, tapi power itu yang membuat kita keep forward. Itu sebenarnya. Nah ini sebenarnya saya tambahin sih contohnya 7 rays-nya karena ya buat ya teman-teman tahu aja. Politik, education, philosophy, culture, science, religion, dan finance. Jadi semuanya aspeknya seimbang tuh. Kalau bagian terakhir kan finance penting. Jadi kadang-kadang teman-teman spiritual terlalu fokusnya pada religion misalnya, ya berarti kan nggak seimbang. Karena hidup itu harus finance dan dia juga harus mengedukasi orang. Dan sebenarnya kayak AB ini bikin grup seperti ini, kalau di teman-teman yang Lucis Trust mungkin akan mengatakan ini grupnya karakternya kayak seolah kayak ashram cuma virtual, karena tempat saling berbagi, saling sharing is good sebenarnya, karena sangat disukai oleh higher being katanya. Bro, ini berarti kalau dengan Great Invocation 7 ray itu berarti merata ya, dan 7 ray itu sebetulnya unsur divine light, divine love, divine power ya, kurang lebih seperti itu yang aku tangkap ya. Oke.
Dia memang untuk Sip. menyelaraskan. Cuma memang praktek saya belakangan ini memang kita butuh waktu karena tidak bisa langsung instan. Karena sebenarnya kendalanya di kita karena kita banyak sekali karma yang harus Iya. kita, negara, bahkan dunia ya. Bumi ini pun punya karma masing-masing kan. Mungkin kalau Iya. teman-teman yang tidak percaya karma, mungkin akan bicaranya, mungkin mereka punya perjalanan hidup sendiri masing-masing. Misalnya kita nih, AB, Iya. saya punya perjalanan hidup, terus benua Asia ataupun planetary ini nih di zaman ini saat ini punya perjalanan juga. Mereka juga kadang-kadang up and down. Misalnya sekarang lagi di humanity misalnya, ini lagi di human kingdom. Ini sekarang lagi punya kendala terhadap COVID misalnya dengan pandemi COVID. Dan itu memang harus dijalanin dan bagaimana kita harus survive untuk nanti ke depannya. Bonus nanti ke depannya setelah pandemi ini selesai kita malah jadi better person. Bukan cuma person tapi humanity-nya jadi lebih better. Makanya ini ya memang saya tambahkan juga di salah satu contoh Master Jiwakul bahwa sebenarnya ya every kingdom ini berarti semua hal di dunia ini itu pasti punya shock, punya derita, tapi balik lagi kita fokusin pada bahwa setiap kali terjadi suatu friksi atau crash itu pasti akan mengeluarkan satu energi. Iya. Kalau great, ya dengan kita mendoakan great invocation ini pernah saya tangkap apa kayak semacam kita kayak mengundang jajaran langit kayak gitu ya, dalam arti kata sistem itu untuk turut berdoa bareng kita memberkati dunia kayak begitu. Ya, itu sebenarnya topiknya lanjutan. karena takutnya lanjutan. tidak. Iya, karena ketika kita bicara konsep hierarki, misalnya saya gambarkan contoh di sini ada manusia, di sini kan ada yang bertanggung jawab terhadap ngurus misalnya planetary, kemudian berikutnya ada yang ngurusin ya galaksi, dan kemudian berikutnya adalah the supreme god. The supreme god mestinya lebih besar. Nah, ini Jadi sebenarnya kita ya, tune in. satu kali seminggu bareng lu ya, bro. Dibutuhin. Tiap minggu satu lah sesi. Bagus nih di berbagi terus. Boleh? Boleh sih. Cuma nanti tergantung ini kajiannya. Aku berusaha untuk supaya tidak non esoteris karena mungkin ada beberapa teman-teman yang tidak terlalu spiritual mungkin Ya, yang nggak apa-apa. itu sih sebenarnya. Makanya tadi coba mengarahkan arahnya ke doa, ke kehidupan sehari-hari sebenarnya. Karena balik lagi kalau kita bicara spiritual tapi tidak ada penerapannya ke sisi kehidupan kita sehari-hari kan jadi seolah-olah cuma konsep ya. Nah itu sebenarnya sangat disayangkan. Jadi sebenarnya Great Invocation akan membantu di setiap kali kalau misalnya teman-teman punya permasalahan, punya konflik, punya apapun itu, konfliknya baik yang di diri sendiri, mungkin di lingkungan negara ataupun dunia, itu sangat membantu. Makanya biasanya salah satu di Master Co, Stephen Co misalnya itu kalau ada permasalahan dengan ada gempa bumi, ada apapun itu sangat suka sekali menggunakan Great Invocation. Karena you are not the only one. Jadi kita tuh istilahnya kalau di dalam mungkin agama-agama itu kan karena kita tidak sendiri, sebenarnya kita punya banyak sekali teman, kita punya para malaikat, kita punya bahkan archangel, seraphim dan segala macam. Bahkan sebenarnya kalau kita bicara non angelic itu pun juga sebenarnya banyak device misalnya atau deity itu juga sebenarnya bisa membantu. Itu makanya Great Invocation itu penting. Ini sebenarnya tadi yang Pak Albi bilang adalah spiritual hierarchy. Cuma di sini nanti kita akan ada topik lebih lanjut. Iya. Oke, sampai saat ini ada teman-teman ada yang mau nanya dulu, silakan. Mungkin kalau misalnya kita lanjut terus nanti panas takutnya otaknya. Yang ringan-ringan boleh teman-teman buka mic, silakan bertanya. Mau tanya sama Bro Roy ya? Ya, silakan Ibu. Tadi kan ada disebut deity ya? Ya. Bisa dijelasin nggak ya deity itu apa? Karena aku masih meraba-raba nih, deity itu apa? Oke. Sebenarnya ada beberapa konsep mengenai deity. Ada yang menganggapnya sebagai dewas, tapi ada yang menganggapnya sebagai angels. Mungkin saya menganggap dari sisi saya ya, karena nanti kalau misalnya kita bicara tentang konsep Hinduism misalnya, nanti kalau dibilang deity-nya seperti Wisnu, Shiva, Indra, segala macam itu kan
beda pemahaman dengan saya. Terus juga kalau misalnya dengan di Buddhism, deity-nya misalnya ada ya, macam-macam, misalnya Gintara dan segala macam. Tapi katakan gini, kalau menurut saya bahwa kita bicara dari sudut pandang di Great Invocation, bahwa setiap saya bicara mungkin agak tambahan sedikit, bahwa dunia ini sebenarnya tidak hanya cuma manusia. Mungkin Ibu setuju bahwa yang hidup di dunia ini ada, misalnya ada binatang, animal, ada plant, ada segala macam. Nah, di dalam konsep di Great Invocation ini mereka disebutnya sebagai kingdom. Mereka disebutnya ada animal kingdom, ada plant kingdom, dan kita adalah human kingdom, dan malaikat adalah angelic kingdom. Nah, masing-masing dari kingdom ini punya penanggung jawabnya. Seperti kita misalnya, bahwa manusia itu ada, selain manusia sendiri, bahwa ada penanggung jawab seperti malaikat-malaikat itu akan membantu kita. Dan malaikat pun juga penanggung jawabnya sendiri. Nah, dan begitu juga dengan plant, tanaman misalnya, bahkan matahari sendiri juga punya penanggung jawabnya sendiri. Nah, ketika kita bicara deity, maka kita kalau yang bahasa modernnya kita sebutnya sebagai beings, maka being yang in charge terhadap sesuatu entitas atau sesuatu yang benda ataupun makhluk hidup. Misalnya kalau kita bilang binatang, maka ada misalnya deity-nya terkait binatang. Mungkin ada bumi, juga ada. Mungkin kalau yang kita sebut saya lupa, ada beberapa kajian misalnya di misalnya kalau di malaikat serafim, misalnya kalau di ini kan namanya kurcaci di Indonesia, tapi saya lupa versi untuk kayak dwarf misalnya. Dwarf itu adalah deity yang in charge terhadap land dalam sesuatu tempat. Mungkin kalau dalam tradisi Chinese atau tradisi bumi menyebutnya dewa bumi, tapi kalau tradisi Western misalnya kita sebutnya sebagai dwarf ataupun kurcaci yang hidupnya di bawah tanah misalnya, yang terkait dengan barang-barang tambang misalnya. Nah, itu sebenarnya mereka adalah makhluk hidup yang memang in charge untuk merawat di dalam tanah sendiri. Api pun juga sama, air juga sama, binatang juga sama. Makanya ketika kita bicara deity, ya kita blessing deity, ya kita sebenarnya blessing semua beings, semua makhluk hidup yang tidak terlihat, yang in charge pada sesuatu, baik entitas ataupun makhluk hidup. Konsepnya sebenarnya cukup luas, Ibu, sebenarnya konsep deity, cuma ya yang bisa saya sampaikan untuk sementara ya itu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Iya. Atau mungkin mau karena memang kita sendiri juga ada deity practice gitu kan, ada deity practice sendiri-sendiri gitu kan. Cuman memang ya aku juga sependapat ini semacam angel gitu, tapi yang lebih ngebantunya lebih banyak sama kalau kita mau ada pencapaian, kayaknya deity ini juga lebih bakalan helping us a lot ya. Karena segala sesuatu sebenarnya pertukaran energi, Ibu. Jadi kalau misalnya Ibu memberikan sesuatu terhadap, katakanlah mau kita bicara deity atau kita bicara being, mungkin saya lebih suka bicaranya being sebenarnya. Maka dia pun juga sebenarnya punya karma untuk helping kita. Walaupun sebenarnya saya tidak memfokuskan pada pemanfaatan hukum karma seperti itu. Tapi kalau kita blessing untuk kebaikan ya sudah gitu loh. Tapi kalau ada beberapa yang kalau misalnya Ibu membutuhkan, katakanlah ya Ibu tinggal blessing angel of prosperity misalnya, ataupun angel yang misalnya membutuhkan, Ibu lagi punya problem misalnya terhadap suatu permasalahan misalnya perkantoran misalnya, atau perkara terkait dengan di pekerjaan, ya Ibu bisa blessing angel yang terkait dengan atau beings yang terkait dengan pekerjaan Ibu. Ya biasanya sih kalau misalnya mental badinya atau Ibu cukup tenang, maka biasanya akan dapat seperti insight ataupun inspirasi. Iya, oke. Lalu aku mau tanya satu hal lagi nih mengenai hierarki ya. Betul nggak sih semakin tinggi higher being itu, kita lebih butuh pembersihan, pemurnian, kebajikan untuk bisa connected gitu. Tapi kalau misalkan ke yang lebih rendah, misalnya kayak ke ya deity, bodhisatwa, para yang seperti itu ya, para master-master suci itu kayaknya kok lebih mudah terkoneksi dibanding kalau kita berusaha reaching yang lebih tinggi lagi gitu. Itu benar nggak sih? Karena sebenarnya keterbatasannya di kita sih, Ibu, bukan di ya, benar ya. Ya sebenarnya kitanya, karena mereka itu seperti
Buddha mungkin sekarang Buddha itu sudah bukan lagi mengajarkan pada konsep nirmana kaya kan, sudah sambhoga kaya. Nah itu sebenarnya ketika kita mau sampai ke sana, ke sambhoga kaya kan sebenarnya kita harus membersihkan sampai kotoran-kotoran batinnya, karena sudah kalau di level sambhoga kaya itu kan sebenarnya kita apa ya, udah nggak physical level. Nah semua kotoran-kotoran yang terkait dengan fisik itu biasanya terlepas. Ini saya sebenarnya nggak mau membahas ke level ke Buddhism sih, tapi karena mungkin background-nya Ibu banyak kan di Buddhism, jadi kita memang membersihkan di sana. Sebenarnya masalahnya bukan di sisi di mereka, tapi di sisi kita. Kitanya perlu pembersihan, perlu kebajikan yang banyak, baru bisa lebih gampang terconnected gitu. Betul. Jadi kita lebih, ibarat kata kalau misalkan aku kan sering dibilang, pokoknya connect apapun juga dengan guru, apapun dengan guru. Akhirnya aku realize gitu. Oh, kenapa kita itu diajarin pokoknya apapun itu kita ingat guru kita karena kayaknya karena kita lebih gampang connected gitu loh. Iya, karena ada beberapa konsep gitu. Iya, sekarang sebenarnya permasalahannya di kitanya. Mungkin ada beberapa yang mengatakan kalau kita bisa berhubungan dengan Tuhan secara langsung, betul sih. Tapi permasalahannya kita itu belum sedemikian holy untuk mencapai ke yang level lebih tinggi. Nah, guru ini kan sebenarnya intermediarinya sebelum yang lebih tinggi. Jadi ya kita ke guru baru nanti ke berikutnya. Ya, jadi kalau repot-repot visualize guru aja ya. Biasanya itu beberapa praktek di, saya lupa Mahayana atau Hinayana itu memang mungkin jadinya kalau di Hindu jadi ke guru yoga. Jadi memang fokusnya pada ke guru. Tapi balik lagi itu macam-macam sih Bu. Kalau di kita di Great Invocation atau Polusis Trust, konsep guru kita mengenal itu, tapi tidak kalau meditasi segala macam fokusnya pada guru. Enggak, bukan ke guru yoga. Tapi kita memahami konsep itu. Keren, mantap. Silakan, ada pertanyaan tentang, coba difokuskan ke Great Invocation dulu kalau boleh, kalau bisa. Mungkin gini, teman-teman di sini ada yang udah rutin Great Invocation atau apa, silakan sharing juga pengalamannya. Mungkin Bima ada, misalnya, atau siapa yang mau sharing tentang Great Invocation, pengalamannya, berdasarkan pengalaman sering, silakan. Aku sendiri, aku kan belakangan juga semenjak OAB sharing kalau doa ini powerful, terus aku juga kan coba kan. Jadi setiap habis MJK itu aku juga pakai Great Invocation. Itu memang vibrasinya beda sih. Memang begitu. Apalagi kalau kita bacainnya itu pelan-pelan dan benar-benar deep. Itu wah. Rasain sendiri. Ya. Mau kita praktekkan? Boleh. Praktekin. Ya. Pelan-pelan ya, Bro. Tapi sebelum dipraktekkan, kita bahas dulu tentang konsepnya ya. Jadi boleh. Karena gini, kenapa sih kalau di dalam konsep Great Invocation kita harus menjelaskan, sebenarnya bukan langsung, memang sebenarnya teman-teman bisa langsung praktekkan. Tapi ketika ada beberapa metode sebenarnya. Jadi ketika kita mengucapkan saja, itu sebenarnya sudah cukup bagus. Tapi kalau teman-teman sudah mengerti tentang konsep energi, maka sebenarnya bisa menggunakan energi center yang ada di dalam badan kita. Karena misalnya mungkin kayak Pak Abe sudah paham mengenai training healing, maka ketika kita bicara tentang konsep light atau kecerdasan atau divine intelligence, itu sebenarnya energi centernya di tubuh kita, itu di porsinya di mana, itu kita bisa memfokuskan di sana. Tapi ada juga mungkin teman-teman yang sukanya pada fokusnya ke spiritual. Biasanya ini beberapa yang alirannya Torkom. Maka dia akan menggunakan tentang konsep the blue light in the center of head misalnya. Mungkin kalau yang di pranic healing kita sebutnya soul meditation, tapi kalau di yang Torkom dan Alice Bailey biasanya ya dia cuma bilang di dalam kepala the blue light. Jadi terus kalau misalnya teman-teman yang cuma blessing aja misalnya ya udah mengucapkan, terus nanti fokusnya ke tangan dan kaki. Dan jangan lupa bahwa ketika kita building antakarana, kita juga fokus pada building earth core kita. Kenapa? Jadi kita biar balance. Nanti teman-teman tidak cuma bicara tentang oke, saya spiritual, tapi ternyata kehidupan sehari-harinya ya kurang berkembang. Ya kita sebenarnya maunya ke atasnya juga, kita ke bawahnya juga. Makanya the Great Invocation itu sebenarnya memaksa diri kita itu supaya ke atasnya dapat, ke bawahnya juga dapat. Oke. Nah, ada usulan ini Bro, bahas kata per kata dalam Marikata biar kita makin meresap akan makna dari kata-kata Great Invocation itu. Oke.
Ya, tapi saya pakainya yang original versionnya ya. Nanti kalau misalnya ada beberapa penjelasan tentang tambahan. Oke, mungkin ini karena kita masih introduction, jadi masih yang di awalnya. Jadi the Great Invocation, biasanya kita langsung menyelaraskan diri kita dengan hierarki. Katakanlah kalau misalnya kalian bingung bicara tentang hierarki atau guru, ketika kita bicara the Great Invocation, kita fokus pada Tuhan, itu pun sudah dapat. Apapun yang kalian. Kalau misalnya melewat guru dulu juga nggak masalah. Karena nanti ada konsep guru itu ada di Great Invocation, konsep Sambala. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut. Misalnya from the point of light within the mind of God. Bahwa sebenarnya ketika kita bicara Tuhan, kita memfokuskan pada aspek divine intelligence atau kecerdasan ilahi. Lalu kemudian kita bicara let light stream forth into the minds of men. Nah, lalu kita meminta bahwa divine intelligence dari Tuhan itu langsung masuk ke dalam diri kita sendiri. Jadi kalian memfokuskan misalnya ketika kita bicara let light stream forth into the minds of men, katakanlah kalian dari yang paling tinggi, mungkin dari setinggi yang kalian bisa tahu, langsung ketika let light stream forth itu langsung ke diri kalian. Tidak ada bukan yang garis lurus lintang melintang, just the point. Makanya kalau teman-teman di Muslim mungkin ada yang di Al-Fatihahnya ada yang bilang jalan yang lurus, yaitu seperti itu. Jadi lurus langsung dari atas ke bawah. Lalu kemudian ketika kita bicara let light descend on earth, ini ada beberapa kajian. Cuma karena kita di levelnya maksudnya masih di introduction. Ketika kita bicara let light descend on earth, bayangkan ketika kita dapat light dari atas, terus kemudian kita langsung blessing. Blessingnya kalau bisa jangan cuma pakai tangan, tapi juga pakai kaki kita. Pakai apa? Sorry, selain pakai tangan? Pakai tangan, pakai kaki kita. Oh gitu. Oh ini gue baru tahu bro. Oh, sebenarnya sih sebenarnya bukan blessing pakai tangan pakai kaki, tapi sebenarnya ketika kita ngambil energinya itu sebenarnya langsung spread. Tapi kalau bagi beberapa teman-teman yang tidak ini biasanya kan kita pakai blessing, terus kan kalau di dalam teman-teman yang sudah biasa twin heart meditation kan langsung bikin root. Nah kalau ini kita langsung light stream forth into the minds of men, light descend on earth. Makanya ketika kita habis bicara light 3 detik. Ada yang teman-teman yang mengatakan harus urutan nih 3 detik, 5 detik, 7 detik, 9 detik. Tapi untuk yang tahap sekarang mungkin belum seperti itu. Jadi langsung kita. Jadi langsung light-nya dari diri kita masuk langsung. Biasanya 3 stanza maksudnya yang paragraf pertama ini kita baca terus baru kita hening karena kita dapat cahaya kemudian kita berganti. Oke, nah untuk yang kedua ketika kita bicara kedua adalah from the point of love within the heart of God. Kita tahu bahwa Tuhan itu selain punya aspek kecerdasan, Tuhan itu juga punya aspek cinta di sana. Makanya kalau teman-teman yang Muslim kalau bicara yang Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu sebenarnya kita mendapatkan cinta dari Tuhan. Nah dalam konteks Great Invocation itu kita memang sama, dapatnya dari atas kita turunkan, terus kemudian kita sama kita blessing. Let love stream forth into the heart of man, datang ke kita, make Christ return to earth. Ketika let love stream forth into the heart of man, sebenarnya ada lupa nih tambahan, harusnya let love stream forth into the earth. Saya lupa nih, harusnya ada tambahan let love descend on earth baru make Christ return to earth. Nah lalu kalau kita bicara make Christ return to earth, mungkin ada beberapa teman-teman yang wah ini kan kesannya jadi kesannya Kristen ataupun jadinya Katolik. Tapi kalau kita bicara tentang konsep Christ atau Kristus sebenarnya bukan merujuk pada agama, karena kalau kita bicara di dalam kekristenan sendiri, ketika kita bisa bicara Yesus Kristus, sebenarnya Yesus Sang Kristus. Jadi Kristus itu sebenarnya kita bicara hierarki di atasnya. Jadi mungkin kalau kayak teman-teman yang Buddha atau teman-teman Bodhisattva itu sebenarnya ya levelnya seperti itu karena kita bicara hierarki. Jadi si Yesus itu sebenarnya punya jabatan Kristus. Sama kayak misalnya kemarin kita teman-teman yang kemarin bilang Jig Meling misalnya yang ikutnya itu kan dia Chohan Jig Meling, jadi sebenarnya hierarkinya dia di Chohan. Nah sama dengan yang make Christ return to earth, sebenarnya kita minta siapapun orang itu dia turun ke bumi. Makanya diartikan sekarang itu jadi the coming one atau enggak the great messenger. Kenapa? Karena banyak yang punya percaya bahwa di kemudian hari bahwa Tuhan itu akan mengirimkan utusannya untuk membetulkan segala sesuatu sistem yang di bumi ini. Itu jadinya. Jadi nanti kita akan ubah jadi May Coming One return to earth atau enggak May Great Messenger of God return to earth. Kalau misalnya yang teman-teman Kristen atau teman-teman Katolik ya silakan pakai May Christ return to earth. Oke, lalu kemudian di Great Invocation yang fokus yang ketiga ini adalah the will of God. Jadi
from the center where the will of God is known. Jadi kita bicara mengenai aspek power atau kehendak dari Tuhan. Kemudian let purpose guide the little wills of men. Kemudian sama, kita minta dari from the center where the will of God is known, itu masuk ke kita. Lalu kemudian kita sadari bahwa let purpose guide the little wills of men. Kemudian the purpose is the master from myself. Baru kemudian kita bisa. Kenapa kita bicara seperti ini? Karena kita cukup punya keyakinan bahwa semua master-master, para holy master, orang suci, para nabi dan segala macam. Nah, para nabi ataupun para orang suci ini sebenarnya adalah ketika dia menjalankan tugasnya di dunia, itu adalah sebenarnya tugas dari Tuhan. Makanya biasanya kita sebutnya the purpose with the master and serve. Jadi bukan cuma merujuk pada satu orang, satu lembaga, satu ini enggak, tapi kita bicara seluruhnya. Jadi kita meminta seluruh orang di dunia ataupun seluruh being sebenarnya di dunia itu adalah selaras dengan kehendak Tuhan. Lalu kemudian terakhir, from the center which called the race of men, karena kita yakin bahwa sebenarnya human kingdom kita ini, manusia ini adalah citra Tuhan, image-nya Tuhan untuk memimpin dunia supaya menjadi lebih baik. Nah itu makanya kita memasukkan di sini dibilang from the center which we call the race of men atau the human race. Kemudian kita bicara karena kita yakin bahwa kita ini adalah image manusia, image dari Tuhan untuk menyebarkan cahaya dan cinta, maka kita bilang let the plan of love and light work out. Kemudian kita bicara bahwa ketika kita mau menerapkan cinta kita, terang kita kepada dunia, itu akan selalu halangan ada saja. Jadi kita cukup sadar bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak smooth. Nah, makanya kita minta bantuan bahwa and may it seal the door where evil dwells. Jadi kita meminta segala sesuatu yang ada yang bilang sebutnya namanya si jahat, tapi sebenarnya konsep si jahat ini bukan cuma orang, tetapi bicara juga tentang energi dan mungkin yang menghalangi. Jadi mau tidak mau ya kita meminta bahwa the door where evil dwells. Jadi bukan cuma setan di sini, tapi kita bicara sesuatu yang jahat ataupun energi negatif. Kemudian let light and love and power restore the plan on earth. Kalau versinya di Pranic Healing, kita bicara let light, love, and power descend dulu on earth, baru kemudian let light and love and power restore the plan on earth. Itu kalimat-kalimatnya. Kalau misalnya teman-teman paham mengenai cakra misalnya, untuk sekarang mungkin ketika kita bicara light, teman-teman bisa fokusnya ke asna misalnya. Lalu kalau misalnya from the point of love, kalian bisa bicara cakra jantung. Kemudian kalau misalnya from the center where the will of God is known, karena kita mau menyelaraskan dengan yang ilahi, maka kita bisa the crown. Lalu ketika kita bicara from the center which called the race of men, fokuskan pada 3 cakra, jadi langsung berbarengan. Gitu. Oke, keren. Nah kalau ini nanti kita akan bicara kalau zodiak, doa agung, triangle meditation dan hierarki. Tadi bicara ada yang nanya hierarki dan nanti konsep sambaran. Sesi berikut kali ya. Boleh. Karena topiknya sebenarnya takutnya agak sedikit membingungkan karena misalnya kayak kita bicara tentang zodiak dan great invocation, makanya ada full moon misalnya. Itu sebenarnya kalau kita mau, kita mungkin sekedar teaser bahwa ketika kita ada zodiak itu seolah seperti matahari yang berjalan dan tiap bulan itu dia akan muncul di beberapa rasi-rasi tertentu. Nah sebenarnya ketika full moon di rasi tertentu kita belajar salah satu karakter. Misalnya contohnya kalau di Gemini misalnya nanti berarti akhir minggu depan. Misalnya I recognize my other self and I in the waning of the self, I grow and glow. Jadi kita memang berkembang untuk mengembangkan dan kemudian berbagi. Bulan depan misalnya kita akan fokus pada membangun cahaya di dalam rumah kita sendiri dan kemudian biarin cahaya itu di sana. Konsep ini nanti mungkin kalau misalnya lagi AB mau full moon ya mungkin bisa topiknya yang lebih fokus di sana. Lalu kalau misalnya kita bicara hierarki, ya ini nanti struktur hierarkinya. Mungkin kalau yang teman-teman di PH tinggal mengatakan ini sebenarnya kayak titik-titik perhentian. Jadi ketika naik, ini ada perhentian, titik ini perhentian. Di kurikulumnya biasanya achieving oneness of the higher soul. Ya, tapi itu teasernya saja. Oke, ada topik berikutnya. Mungkin saya thank you. Ya, ada pertanyaan berikutnya. Mungkin yang ringan-ringan dulu tentang Great Invocation atau apa. Nanti tiap minggu kita booking Roy 1 kali, 1 minggu kita topik-topik berat selanjutnya. Silakan jika ada pertanyaan.
Ko Abe mau nanya Pak Roy, Iya, boleh. bagaimana kalau kita tidak bisa memvisualisasikan, tadi kan sudah di-guide mengenai Great Invocation, bagaimana pada saat membaca Great Invocation berhubungan dengan cakra asna, mahkota, dan cakra jantung. Bagaimana kalau misalnya kita membacanya itu sendiri cuma sekedar bacaan, tapi tidak bisa memvisualisasikan, apakah sama dampaknya sama yang kita bisa memvisualisasikan? Tapi menghayati, tapi kita tidak bisa memvisualisasikan, tapi kita menghayati aja. Bagaimana Pak Roy? Efeknya sama Bu, sama kayak misalnya kita bicara mengenai listrik misalnya Bu. Mungkin dari beberapa sebenarnya dari zaman purba listrik sudah ada, tetapi orang baru sadar sekarang. Jadi sebenarnya powernya tetap akan ada, either ibu menyadari ataupun tidak menyadari. Cuma kalau biasanya kita akan kalau misalnya beberapa orang ada yang memang bisa memvisualisasi karena mungkin mental badinya berkembang, tapi ada orang yang merasakan karena kalau kita mungkin kalau nanti bicara tentang tubuh energi nanti bisa minta bantuan Pak Abe. Kalau beberapa orang yang punya mental badinya berkembang, biasanya mereka punya kemampuan visualisasinya cukup bagus. Tapi ada beberapa orang yang astral badinya itu cukup bagus, jadi mereka nggak usah membayangkan, tapi mereka merasakan. Jadi per sequence itu tetap bagus juga, karena kita tidak bisa memaksa orang harus seperti ini, karena masing-masing orang kan berkembang seiring mungkin ibu lebih astral badinya mungkin lebih banyak berkembang. Jadi ya ibu baca dan dirasakan itu sama kok Bu powernya. Ataupun nanti setelah itu ibu sharing, oke juga. Bro Roy, aturan pembacaannya itu harus 3 kali ya? Pada prakteknya sih enggak juga. Kadang-kadang kalau lagi misalnya di kantor atau di busway kadang-kadang baca 1 kali 3 kali. Cuma memang biasanya umumnya dibacanya 3 kali. Ya mungkin ada beberapa yang memang mau fokuskan misalnya punya intensi, tapi ada juga beberapa teman-teman yang di India misalnya mereka membaca Great Invocation itu sama seperti Saranagati, jadi 21 kali gitu kan. Tapi saya nggak se ekstrim itu, jadi kita bacanya ya 3 kali ataupun kalau misalnya 1 kali sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Oke. Thank you. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan dari Ibu Vivi, jadi kalau misalnya dalam 1 hari pun itu, kita apakah boleh berkali-kali atau ada batasan? Misalnya pagi, siang, malam gitu, atau mungkin boleh lebih atau gimana, atau sesuai kebutuhan aja? Sampai sekarang itu belum ada satupun baik literatur ataupun praktisi yang mengatakan bahwa kalau dia itu membaca berkali-kali itu sampai ada efek sampingnya sih. Saya belum menemukan sampai sekarang. Jadi belum mendengar. Jadi harusnya sih no issue mau berbaca berkali-kali. Tapi balik lagi konsepnya kalau misalnya ada sesuatu yang koneksi misalnya di dalam tubuh energinya mungkin purifikasinya itu di dalam dirinya belum selesai, ya mungkin tinggal rilis aja energinya, tinggal blessing, tinggal niatkan aja energinya membagi sesuatu. Tapi harusnya tidak ada larangan berapa kali pun. Oke, thank you. Nah, teman-teman jika ada pertanyaan lagi tentang Great Invocation, silakan. Roy nanya kok Roy. Ya. Penggunaannya pakai bahasa Indonesia, misalkan kayak diterjemahin gitu. Kalau misalkan kan kita nggak hafal bahasa Inggris ataupun membaca teksnya itu gimana? Bisa nggak sih? Apa ada pengaruhnya apa gimana? Kalau boleh yang ketika di awal itu menyebutnya The Great Invocation. Terus berikutnya bahasa Indonesia nggak apa-apa. Tapi kalau saya pribadi sih Bim, mendingan pakainya bahasa Inggris karena ada beberapa yang tergantung orang ya ketika menerjemahkannya. Karena misalnya ketika bicara from the point of love within the heart of God, ada yang beberapa orang mengatakan dari titik cinta gitu di dalam sanubari Allah. Tapi kalau saya mengatakan kok lebih suka kalbu ketimbang sanubari, yaitu
permasalahan di kitanya sebenarnya, maksudnya di sayanya. Ada beberapa terjemahan yang kurang serap bagi saya, ya lebih baik saya nggak melakukan. Itu sih sebenarnya prinsip umumnya. Tapi kalau misalnya nyaman dengan Indonesia, itu still oke. Tapi yang pas di awalnya selalu biasakan mengucapkan the great invocation. Untuk powernya tetap sama aja ya? Powernya sama, tapi balik lagi power itu tergantung orang. Tergantung antakarana masing-masing orang kan ya, kurang lebih ya, Betul, Bro. betul. Dan kalau Great Invocation ini dilakukan bersama-sama berarti powernya luar biasa sekali ya. Iya, makanya kalau misalnya ini lumayan ada sekitar 80-an orang, misalnya kalau misalnya kita mau Great Invocation is good. Misalnya ada yang mau berniat baik bagi yang sudah meninggal di COVID, misalnya karena COVID, pandemi. Terus misalnya terus yang kedua untuk ya healing pandemi, terus yang ketiga kalau misalnya punya intensi masing-masing, misalnya mau apa ya it's good. Biasakan kalau punya intensi dari diri kita ya digunakan yang terakhir. Jadi yang awal-awal kita berikan dulu ke banyak orang. Ya balik lagi kan kalau kita mau minta kita harus memberikan terlebih dahulu. Ya, oke, mungkin kita lakukan tutup dengan good shall come to me, only good shall go from me. I give thanks, I give thanks, I give thanks. Terima kasih teman-teman semua. Atma Namaste. Ya. Oke, Namaste. Sekalian ditutup, Bro Roy, tentang Great Invocation ini untuk 1-2 kalimat penutup. Silakan. Oke, dalam hidup ini kita selalu akan mengalami permasalahan, naik dan turun dalam kehidupan. Tapi kita selalu ingat bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari kita. Kita menyebutnya boleh Tuhan, kita boleh menyebutnya Allah, kita boleh menyebutnya Yang Maha Esa atau Sang Widi Wasa. Nah, Great Invocation adalah salah satu tool supaya kita menyelaraskan diri kita dengan sesuatu yang besar itu dan menjadikan kita sebagai instrumen dari yang ilahi supaya kita dapat menjadi serve atau melayani bumi supaya menjadikan bumi itu lebih baik. Ya, mungkin itu aja cukup. Oke, thank you banget Roy, udah men-sharingkan luar biasa sekali pengetahuannya, literaturnya, dan thank you semuanya atas hadir di Zoom ini sampai saat ini masih 79 orang. Wah, berarti kita semua haus pengetahuan. Iya. Wow. Oke. Kita